Action. Ahlan wa sahlan guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qah Firdaus. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini Qah Firdaus kedatangan tamu, yaitu seorang Pak Yai Sulaiman Rohimin. Nah, pasti teman-teman semuanya sekalian udah famous dong sama muka beliau. Walaupun sehabis ini kita lepas masker. Dan sebelum itu tadi kita udah antigen juga, dan alhamdulillah udah negatif, dan kita berdua juga sudah divaksin. Nah, balik lagi teman-teman. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel Qah Firdaus, subscribe sekarang juga, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga klik loncengnya, biar kalian tahu kalau Qah Firdaus masukin video terbaru. Nah, datang deh tuh notification-nya. Pokoknya jangan lupa dan don't forget. Oke teman-teman, balik lagi yang tadi Qah Firdaus bilang, hari ini Qah Firdaus kedatangan tamu yang Masya Allah sudah pasti famous nih di teman-teman semuanya dong, udah pasti kalian pada tahu dong. Nah oke. Ya lanjut aja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol santai sama Pak Yai Sulaiman Rohimin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kif halak Pak? Alhamdulillah. Amsayna bi khair. Bi khair alhamdulillah. Kif ahl usrah? Alhamdulillah, iyaluna kullu bi khair. Iyal kullu tamam. Tamam. Alhamdulillah. Masyaallah. Oke, jadi aku perkenalin Pak Yai ya, subscriber. Jadi Pak Yai ini beliau bernama Pak Sulaiman Rohimin, menjabat pertama di FKUB, dia juga aktif di FKUB dan juga di Islamic Tourism di Malaysia atau di Indonesia ya Pak Yai ya. Dan juga ketiga aktif di MUI Provinsi Jakarta. DKI, ya. Jakarta. Dan keempat juga alumni nih di Universitas IKALFU ya Pak ya. Ya, UIN. UIN ya, di Fakultas Usuluddin ya, ya Pak Yai ya. Dan juga sebagai ketua prodi ilmu Al-Quran Hadis. Al-Quran Tafsir dan Hadis Pak Yai ya. Oke, nah betul, jadi itu teman-teman semuanya profil Pak Yai Sulaiman Rohimin. Nah, oke nih, kita mau ngobrol-ngobrol santai yang tadi Qah Firdaus bilang. Pak Yai, maaf Pak Yai, sebelumnya tadi yang Qah Firdaus bilang Pak Yai menjabat dan aktif di FKUB nih. Yap. Nah, jadi FKUB apa sih tuh Pak Yai? Mungkin teman-teman masih belum ada yang tahu gitu. Ya, FKUB ini sekarang sudah berusia 14 tahun lah. Masya Allah. Ya, jadi domisili di Provinsi DKI. Kantornya F-nya itu forum. Forum tuh guys. Ya, K-nya kerukunan. Kerukunan. U-nya umat. B-nya beragama. Beragama. Jadi ada 33 FKUB se-Indonesia di setiap provinsi. Tingkatannya dari provinsi dengan tingkatan kota. Provinsi dan kota. Itu FKUB resminya mendapat SGAGUP untuk 1 periode atau 2 periode. 5 tahun per 1 periode. Per 5 tahun 1 periode ya. Oke. Baik. Dan itu tadi umat beragama ya Pak Yai. Berarti semua di situ bukan hanya Islam dong Pak Yai ya? Tidak. Jadi ada dari PBM ya. PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri, itu menggarisbawahi harus menjunjung adanya kerukunan nasional. Karena di Indonesia ada 6 agama. Iya, betul. Selain agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, PHDI, kemudian Walubi, Buddha, dan Matakin Konghucu. Matakin Konghucu. Ini bergabung nih dalam wadah FKUB. Baik di provinsi ataupun tingkat kota dan kabupaten. Kabupaten Pak Yai ya. Jadi itu teman-teman yang tadi Pak Yai bilang semua jadi masuk Pak Yai ya. Masuk semua.
6 agama yang diutus oleh masing-masing majelis. Masing-masing majelis. Masing-masing pimpinan majelis agama tersebut. Dan kalau boleh tahu Pak Yai, aktivitasnya maksudnya Pak Yai, apa maksudnya kayak ngapain aja gitu Pak Yai? Aktivitas FKUB mengawasi dan melayani bagi para umat beragama yang ingin beribadah dan membangun rumah ibadah. Oh, tuh guys, rumah ibadah dan membangun rumah ibadah secara resmi sesuai dengan Pergub mendapat IMB. Itu tujuannya. Jadi sebelum adanya forum kerukunan 2006 ke sana, itu masing-masing agama melaksanakan pembangunan rumah ibadahnya sesuai dengan model mereka. Makanya timbul konflik clash. Tidak, gitu, yang timbul akhirnya antara pemerintah dengan pengguna ataupun pemohon rumah ibadah itu terjadi hal-hal yang ya tidak diinginkan. Nah, satu sisi sudah diizinkan, sisi lain masyarakat yang mendemo ataupun resah ini jadi konflik. Nah, dibuatlah PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Di situ ditulis ada 9 klausul yang supaya ada syarat-syarat yang tertentu, ya, baik izin domisilinya dari kelurahan sampai tingkat camat, wali kota. Dan di situ ada di-endorse oleh masing-masing kementerian. Kementerian wilayah provinsi atau kementerian wilayah kota. Nah, di sini akan terjalin sebuah kerukunan. Misalnya nih gereja akan dibuat, gereja A. Itu yang menghadiri 6 majelis agama. Nama-nama yang gitu ya, datang. Ya. Di tempat itu bertemu dengan tokoh masyarakat, ada LMK, RT RW, camat, lurah, termasuk kepolisian, tentara, Babinsa. Artinya kita menjalin persatuan Indonesia. Undang-undang memberikan sebuah kebebasan beragama, pasal 29 ayat 1. Negara menjamin. Nah, artinya kita wujudkan dalam harmonisasi dan kerukunan bersama. Itu tujuan pertama FKUB. FKUB. Ya. Jadi membangun tempat ibadah Pak Yai. Tempat ibadah. Dan juga jadi kayak membangunnya itu nggak seperti asal doang Pak ya. Mesti ada surat-suratnya semuanya. Ada suratnya, domisili, panitia pembangunannya, ada RAB-nya. Ada persetujuan dari warga ya yang beda agama atau dukungan. Ada persyaratan pengguna untuk rumah ibadah tersebut. Jadi kita terhindar dari fitnah ataupun meminimalisir konflik. Konflik itu kan bahaya. Iya, konflik jadi kelas takutnya nanti. Jadi yang kita bangun adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah tuh. Jadi persatuan kebangsaan. Kita agama beda tapi kita merah putih. Tapi merah putih. Indonesia merdeka Pak ya. NKRI. Nah, jadi gitu teman-teman yang tadi Pak Yai bilang, ngejelasin juga di FKUB juga di aktivitasnya di bidang apa. Tadi kita udah dengerin juga tempat ibadahnya harus ada surat-suratnya dan segala macamnya. Dan terus juga yang kedua tadi kita ini Pak Yai, saya tulis Islamic Tourism di Malaysia Pak Yai. Sebelum saya jelaskan Islamic, ada satu poin lagi. Apa tuh Pak Yai? Tugas fungsi FKUB. Selain memberikan rekomendasi, saya kebetulan ketua komisi rekomendasi. Ada juga komisi aspirasi, ada juga komisi sosialisasi, ada komisi dialog. Contohnya dialog, kita belum lama di provinsi mengadakan doa bersama dan dialog kebangsaan. Yang masing-masing narasumbernya masing-masing agama. Nah, itu kita melalui virtual Zoom 1000 peserta. Masya Allah. Artinya FKUB ini memang harus disosialisasikan. Ya, kebinekaan. Ya, di mana-mana memang setiap kementerian sekarang insya Allah dalam waktu dekat saya akan menjadi narasumber di salah satu kementerian untuk melaksanakan moderasi beragama dalam mewujudkan kerukunan dan harmonisasi umat beragama se-Indonesia. Itu diantaranya. Itu diantaranya. Yang dialog itu. Yang dialog itu. Ya. Jadi
nanti itu kapan tuh Pak? Maksudnya Itu bulan September Oktober. bulan September Oktober. Ya, untuk tingkat kementerian. Jadi kan harus ada tokoh Harus tokoh kerukunan. kerukunan ya, benar Pak. Saya kebetulan masuk dalam salah satu narasumber. Jadi nanti lewat virtual. Virtual. Jadi kita sudah insya Allah di Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah. Masya Allah. Jangkauannya. Jangkauannya ya. Iya. Jadi teman-teman tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Yai tentang aktivitas dan FKUB Pak Yai Ya, aktivitasnya. dan mungkin Pak Yai tadi yang Ko Firdaus bilang Pak Yai itu di Islamic Tourism, maksudnya itu seperti apa tuh Pak Yai? Islamic Tourism ini ya bahasanya journey. Journey ya, jadi wisata Islami. Wisata Islami yang City Tour. Iya, City Tour. Yang dipromosikan oleh saya pernah ke Malaysia 2 tahun yang lalu dalam rangka Riyadhah Ramadan. Kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Saya kebetulan sebagai narasumbernya memberikan sebuah pencerahan agama selama Ramadan di Cosmo Hotel di KL. Di KL 1 bulan Pak di sana. Nggak sampai di sana. Ya, jadi kita mengetahui sana bagaimana keadaan Malaysia, kemudian kita memberikan tanya jawab tentang keagamaan. Nah, makanya salah satu staf dubes memberikan kepercayaan untuk memegang jabatan di Islamic Tourism Malaysia Embassy. Malaysia Embassy. Iya. Jadi ini kan istilahnya wisata religi. Iya, betul. Ya, yang kita adakan ya selain ya mungkin kalau ziarah ke Timur Tengah, ya mau ziarah travel ke lokal Indonesia Malaysia begitu contohnya. Jadi dengan Islamic Tourism di Malaysia atau di Indonesia City Tour yang Islamic. Ya, yang Islamic. Gitu ya Pak ya. Mungkin tempat bersejarah juga Pak ya. Betul. Kalau kita mungkin di Indonesia bisa wali-wali. Kalau di Singapura itu ada makam Wali Habib Hud. Habib Noh, Habib Noh Al-Habsyi di sana ada. Di Singapura. Jadi tempat-tempat bersejarah Islam baik yang ada di Indonesia atau yang ada di Malaysia. Jadi city tour yang di lokalnya atau yang di luar Malaysia atau Singapura juga termasuk Pak ya? Termasuk juga. Jadi masuk tourism itu kan Asia lah. Asia. Asia itu ya. Bisa ke Thailand. Bisa nyebrang ke sana. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita baru tahu nih Pak ini juga aktivitas di Islamic Tourism di Malaysia, di Asia Pak ya, di Asia Tenggara ya Pak ya. Pak Yai. Gitu. Jadi kita bisa tahu nanti seperti apa nih di Indonesia tuh yang tadi Pak Yai bilang ada wali-wali ya, waliullah. Mungkin ada di Cirebon Pak Yai ya. Di Cirebon juga ada. Mungkin di Surabaya gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin di Malaysia mungkin aku juga belum tahu Pak. Dan juga di Singapura ya, mungkin nanti kita bisa ke sana langsung Pak ya, sehabis PPKM ini semoga cepat selesai ya Pak Yai. Dan ini nih Pak Yai yang ketiga nih, Pak Yai itu beraktivitas di MUI Provinsi Jakarta. Ya, MUI. Itu mohon maaf sebagai apa Pak Yai? Saya di MUI Provinsi masuk dalam Komisi Dakwah. Komisi Dakwah. Dakwah itu meliputi bagaimana kita memberikan pencerahan rohani di 3 objek. Misalnya di rumah sakit, kemudian di narapidana atau di kepolisian, kemudian di pasar-pasar. Itu kita memberikan kerjasama. Ya, saya pribadi memang kalau nggak ada pandemi rutin memberikan kultum 1 bulan 2 kali di Mabes Polri. Kultum Al-Ikhlas itu di karena ini masa lagi pandemi, jadi di keep dulu, di stop dulu. Jadi dakwah itu kan macam-macam. Kita memberikan mereka bukan uang misalnya, kita berikan kailnya.
Ya. Betul Pak Yai. Jadi belum lama kita membuat pelatihan menanam yang bukan dalam pakai tanah itu, nanam buah seperti kangkung, yang pakai peralon itu, itu kita punya. Jadi kita kerjasama dengan Basnas. Oh, Basnas. Provinsi. Basnas untuk melaksanakan program dakwah keterampilan buat para pengurus masjid-masjid. Itu diantaranya. Ya. Pernah juga kita mengadakan kerjasama antara Islam Indonesia dengan kebudayaan peradaban Islam yang ada di Eropa. Di Eropa. Oh, Eropa saya juga, menghadirkan dubes ya, dubes Azerbaijan untuk Indonesia datang ke MUI dalam rangka dakwah, ya, kerjasama budaya antara Indonesia dengan Baku, ibu kotanya, Azerbaijan. Jadi mereka memaparkan what is Azerbaijan Islam, what is land of Azerbaijan. Itu diterangkan ya. Saya sudah bilang ini tugas dari MUI dalam komisi dakwah menyampaikan. Jadi seperti apa Islam di Azerbaijan? Siap itu. Yang terakhir kan di sana berhasilkan sebuah karya film romantis Laila Majnun. Itu di sana, di Azerbaijan. 80% syutingnya di sana. 80%. Di Baku dan di Sungai Kaspia. Kalau nanti nggak pandemi di Indonesia, sudah booming gitu filmnya. Di Malaysia, di Perancis sudah. Oh, jadi filmnya sudah tayang? Sudah tayang. Laila Majnun. Jadi karangan siapa itu? Seorang karya Islam ya yang kita kenal, saya agak lupa namanya. Baik. Jadi Hazami apa itu? Hazami. Ya? Ada tugunya di sana di Azerbaijan. Hazami ada itu, saya lupa namanya. Nah, itu dibuat tahun 1912 filmnya. Yang Kais rela itu. Iya, baik. Itu diantaranya kita kerjasama dengan peradaban Azerbaijan Eropa dengan Indonesia melalui MUI. Ya. Dan baru Azerbaijan aja Pak Yai atau ada negara lain? Rencana kita kan ingin mencari negara-negara yang sumber sejarah seperti di Kairo, Mesir. di Egypt, Mesir itu. Jadi tuh kayak seperti mengundang dari mereka tuh seperti apa sih Islam di sana gitu Pak Yai? Iya. Termasuk di Komisi Dakwah kita mengadakan dakwah care ya. Dakwah care. Artinya mereka yang kena musibah, kebakaran, banjir, sama kerjasama dengan Basnas. Untuk peduli terhadap masyarakat yang kena musibah. Baik. Jadi kan ada dakwah bilhal. Iya, bilhal. Absahu min dakwah dengan bilisan. Dengan bilisan ya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kita udah ngobrol sama Pak Yai. Beliau aktivitasnya di MUI Provinsi DKI Jakarta. Nah, jadi kita udah dijelasin sama Pak Yai. Terus Pak Yai ini yang keempat saya mau nanya tadi alumni ya, IKALFU ya. Oh iya, alumni di UIN ya. Di UIN. Itu Fakultas Usuluddin. Sama Pak Yai, aku juga waktu itu di Madinah Usuluddin juga. Perbandingan agama juga Pak Yai. Iya. Itu dan juga sebagai ketua prodi ya Pak Yai ya. Itu S2, S3 Pak Yai? Di situ S1, S2. S1, S2. Iya, untuk prodi. Untuk prodinya di UIN ya. Di UIN. Jadi memang dulu kan saya ngambil di tafsir juga kan. Di tafsir hadisnya. Masya Allah. Jadi hal ini kan ya diberi amanah aja dengan kawan-kawan melalui endorse Pak Dekan Usuluddin. Begitu. Itu ceritanya. Baik. Nah, gini Pak Yai. Jadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang Pak Yai, kesibukannya, menjabatnya. Tadi yang aku dengar nih Pak Yai ini,
Ya dari backstage, belakang panggung. Ya, backstage. Pak Yai itu pernah waktu itu aktif di FPI Pak Yai ya. Oh ya. Jadi ini Dewan Syuro kata Pak Yai. Mantan. ini mantan guys. Gitu. Tahu itu tahun berapa Pak Yai? Itu di tahun ya sekitar 2000, sekarang kan 2020, antara 2010 lah. 2010 Pak Yai. Iya. 2015. Ya, itu kisaran itu. Itu menjabat jadi Dewan Syuro Pak Yai, yang ada berapa dekadenya? 5 tahun kah? 5 tahun. 5 tahun. 1 dekade ya. Ya, kemudian sempat di perpanjang untuk periode berikut. Ya, itu sebelum dibekukan ya. Sekarang kan bahasanya mantan Dewan Syuro lah dulu. Mantan Dewan Syuro. Ya, jadi Pak Yai kalau di universitas aku di Madinah kan itu kalau ada Dewan Syuro berarti tuh pemilihan nih Pak Yai ya. Pemilihan kayak ketua gitu. Jadi dia kayak senior 5 orang. Jadi Pak Yai begitu juga ya? Enggak, kalau itu bahasa formatur kan. Kalau ini enggak, Dewan Syuro ya penasehat lah. Penasehat. Penasehat yang ada penasehat di bidang majelis tinggi ya. Jadi majelis tinggi. Oh, majelis tinggi. Majelis tinggi syariat. Majelis tinggi syariat. Ketua majelis tinggi syariat. Ya, yang membidangi tentang kewilayahan kan, yang berhubungan dengan rumah ya penyakit masyarakat lah. Penyakit masyarakat. Gitu teman-teman. Jadi majelis tinggi syariat. Majelis tinggi syariat. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Pak Yai. Mungkin saya nanya satu pertanyaan terakhir Pak Yai ya, boleh Pak Yai ya. Beliau waktunya sibuk sekali dan alhamdulillah bisa nyempetin waktu Pak Yai. Ini yang saya mau tanyain kan, aku bergabung di PT Pak Yai. Oh ya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Nah, itu kebanyakan isinya mualaf Pak Yai. Oh, mualaf. Mualaf nih, ada koko-koko atau cici-cici nih yang masih muda-budi khususnya. Nah, jadi tuh kalau yang kita tahu kalau yang jadi mualaf itu Pak Yai, itu tuh keluarga besarnya tuh marah Pak Yai. Maksudnya bukan marah kayak ya marah total lah. Maksudnya kalau kayak di PT itu banyak cerita, ada yang diusir Pak Yai, ada yang mungkin dimarahin, dimaki-maki gitu Pak Yai. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yai untuk para mualaf itu dan untuk keluarganya juga Pak Yai itu. Soalnya itu ya lebih soft, lebih. Jadi bahasa Al-Quran itu memang yang dibutuhkan adalah kerukunan. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jadi kita itu tidak boleh menghina, merendahkan orang-orang yang menyembah selain sesembahan Allah kalau Islam ya. Nah, itu nggak boleh. Masing-masing punya hak beragama. Pasal undang-undang di pasal 29 ayat 1, negara menjamin warganya untuk melaksanakan ibadah atau agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini kontra ya. Kontra. Kalau misalnya mualaf itu ya kita hormati hak beragamanya. Ya, kenapa? Karena di Indonesia itu kan kita landasannya persatuan. Betul. Jadi ada 3 persatuan dalam kemanusiaan. Namanya ukhuwah basyariah. Ada persatuan dalam kenegaraan, ukhuwah watoniyah. Dan kalau yang di Islam ada ukhuwah islamiyah, persatuan beragama. Jadi ini mereka yang dikucilkan sangat disayangkan. Ya, artinya kita bangunlah persaudaraan kemanusiaan. Seandainya dia mualaf jangan dikucilkan. Ya paling tidak keluarga yang tadinya dia non muslim misalnya ya, sekarang Islam, dia harus memberikan hak masing-masing. Tidak ada ancaman atau tidak ada intimidasi. Dan Indonesia terkenal dengan negara yang paling
harmonis dan paling toleran. Betul Pak Yai. Dan sudah mendapat 2 kali penghargaan negara yang paling toleran dari dunia. Dari dunia itu. Bahasa kita kan tasamu. Karena Indonesia sudah mendapat penghargaan, bahkan 2 kali penghargaan. Masya Allah. Tentang toleransi sedunia. Oh. Jadi kita terbukti bineka terjalan. Betul. Dengan adanya masyarakat beragama yang rukun. Ya. Betul. Sekali sudah bagus, dapat 2 kali penghargaan ya, Indonesia toleran. Dan mereka yang di Eropa ingin belajar bagaimana cara bertoleransi yang baik dari Indonesia. Dari Eropa ya? Mau belajar ke ya? Indonesia. Masya Allah. Bagaimana dan apa kuncinya bertoleransi? Karena kita kan bukan hanya 700 suku, agama juga lebih dari 5 sebenarnya kan? Iya. Yang resmi aja lagi 6, resmi aja yang 6. Tapi bisa ya. Rukun, guyub begitu ya. Jadi dasar itulah Indonesia diberikan penghargaan tentang toleransi dunia, dan termasuk mereka ingin mencari tahu bagaimana mewujudkan toleransi seperti Indonesia. Nah itu. Kalau dari Pak Yai sendiri, maksudnya Indonesia bisa rukun seperti kayak gini, menurut Pak Yai sampai orang, kalau saya bilang tuh orang bule gitu, bisa sampai ke sini gitu. Pertama, Indonesia memang ikuti budaya Timur, jadi bukan budaya cuek. Ya, jadi budaya say hello di Indonesia bagus. Dan di Indonesia di sini ingin menjadi Indonesia. Indonesia bukannya Eropa, Indonesia bukannya Timur Tengah, Indonesia bukan Afrika, Indonesia adalah Indonesia. Yang memang leluhur kita ya itu sudah memberikan catatan Pancasila, ada lambang burung Garuda. Garuda, ya. Jadi jaga ruh di dada. Jaga ruh di dada. Garuda di dadaku gitu, ya, Pak. Garuda. Jaga ruh di dada. Garuda. Artinya semangat. Semangat. Dengan semangat di situ jadi lambang kebinekaan. Itu pertama. Dan di Indonesia kita ini terkenal dengan masyarakat paguyuban. Contohnya kemerdekaan 17 Agustus. 17. Itu kalau nggak ada pandemi, itu kemerdekaan bisa 2 bulan acaranya. Dulu ya. Iya. Makanya kita ini terkenal dengan paguyubannya. Jadi sama-sama gotong royong menuju Indonesia bersama. Indonesia bersama. Ya, Indonesia bersatu. Ya. Makanya merah itu kan artinya perjuangan. Perjuangan, betul. Ya, putih itu dengan niat yang suci. Iya, niat yang suci. Ya, makanya Indonesia bertoleransi, kita sering mendengar dialog yang judulnya moderasi beragama. Oh iya, benar. Jadi tidak ada teroris di Islam, termasuk di Nasrani, termasuk di Buddha. Yang ada mereka yang ingin menghancurkan NKRI. Teman-teman, nggak ada teroris di setiap agama, nggak ada. Nggak ada tuh teman-teman ya, nggak ada ya Pak. Nah itulah yang mendukung sebuah kebersamaan, sebuah toleransi. Bagi Anda agama Anda, bagi kami agama kami. Itu berjalan dengan baik. Dengan baik di Indonesia Pak. Indonesia. Di alhamdulillah teman-teman, itulah tadi kita banyak sekali berbincang-bincang sama Pak Yai yang Masya Allah berfaedah banget nih Pak Yai. Insya Allah ya. Tentang tadi Pak Yai semuanya yang tadi kita bahas, dan terakhir juga yang tentang NKRI Indonesia. Dan Pak Yai, biasanya sebelum aku penutupan dari narasumber, ada kata-kata quotes Pak Yai, atau kata-kata mutiara dari Pak Yai gitu, kalau ada. Iya. Jadi saya selalu mempelajari catatan karya dari Mu'alim Mutawali, Sa'rawi Mutawali. Sa'rawi Mutawali ya. Ya, jadi hidup kita ini, jadi kalau hidup itu sekarang hidup. Hidup dunia sa'ah. Dunia sa'ah. Hidup itu nggak lama, sebentar. Yang lama kehidupan. Yang lama kehidupan. Kehidupan yang lama. Itu yang perlu kita persiapkan.
Jadi bagaimana nanti? Nggak bisa. Nanti bagaimana? Kita di alam kubur, kita di mahsyar, kita di sirat. Makanya Nabi berdoa hasbiyallah inda sirat, hasbiyallah indal mas'alah fil qabr. Itu pesan saya. Nabi pesan, ya Allah, hanya kamu yang punya kekuasaan saat saya ditanya di kubur. Hanya kamu saya mempunyai sebuah landasan saat saya nanti di atas ujung jembatan. Sirat namanya. Sirat ya. Nah itu artinya hidup kita ini hanya satu. Wahai manusia, aku ciptakan kamu untuk beribadah. Catatannya, jangan bermain-main dalam hidup. Jangan mainkan ibadah. Ya, qasamtu rizqaka. Qasam tu rizquka. Aku sudah jamin Anda punya hidup keluarga banyak. Aku sudah jamin rezeki. Jangan gara-gara nyari rezeki lupa dengan Allah. Nah itu pesan itu. Palatan up. Jangan ngoyo nyari dunia lupa akhirat. Itu aja pesan saya. Nah, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, pesan-pesan dari Pak Sulaiman. Ya jangan terlena ya Pak. Terlena sama dunia. Karena emang ya kalau dunia itu memang nikmat sekali Pak. Nikmat. Tapi jangan lupa juga terlena itu tidak baik juga Pak ya. Ya tetap kita ingat tugas kita mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dunia ini bahasa saya nih. Iya. Dunia biduit gesit, bila duit kejepit. Nah gitu teman-teman. Betul-betul ya, dunia bila gitu tuh tadi. Dunia biduit gesit, bila duit kejepit. Iya, bila duit selesai. Kelar. Kalau di bahasa ininya mocien lu gitu. Mocien lu di bahasa Cinanya. Nah gitu, jadi buat teman-teman tadi alhamdulillah quotes dari kata-kata yang sangat berfaedah sekali buat teman-teman semuanya, dan juga buat berfaedah buat Firdaus nih Pak Yai yang tadi alhamdulillah, dan juga terima kasih banyak, syukran Pak Yai, jazakumullah khairan. Sama-sama. Udah berbincang, ngobrol-ngobrol santai, dan juga biar maksudnya subscriber pasti Masya Allah nih bisa ngundang Pak Yai. Jadi aku senang banget hari ini. Ya, biar berbincang-bincang santai alhamdulillah. Dan gini Pak Yai, mungkin Pak Yai ada main sosial media Pak Yai? Mungkin ada Facebooknya. Facebook ada. Ada Instagram. Ya kayaknya ada. Kayaknya ada. Coba Pak Yai mungkin bisa dikasih tahu untuk teman-teman subscriber Firdaus. Kalau saya kan Sulaiman Rahimin, Eskor itu bacaan ada di IG-nya ada. Sulaiman Rahimin aja. Sulaiman Rahimin aja ya. Oke, jadi kalau untuk email kan nggak perlu kan? Nggak perlu, itu aja. Jadi ada IG, ada di Facebook, ada. Ada Facebook ya. Iya. Namanya jadi Sulaiman Rahimin. Jadi nanti buat teman-teman yang belum jelas, nanti ntar kayak biasa Firdaus bakal nulis di bawahnya sini. Oke gitu Pak Yai, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yai buat hari ini. Baik. Juga semoga sehat-sehat selalu Pak Yai, keluarga semuanya, dan juga semoga doain juga Indonesia makin membaik ya Pak Yai ya. Insya Allah. Indonesia pulih ya dengan doa yang nyambung ke langit. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu dari Firdaus, penutupan syukran limusyahada qanah Firdaus wa ilal an lisa subscribe qanah Firdaus, subscribe al-an, like, share and comment liana kudu balash wala sanshuf fil mustaqbal fi video maratan ukhra fi usbu al-qadim wa usbu al-jai. Gitu Pak Yai. Naam. Sahih? Hakada? Naam. Insyaallah. Wa bitaufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.